Alhamdulillahil azizil jabbar wa salatullahi ala sayyidil bashar sayyidina Muhammadinil mutahhar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan juga memudahkan segala urusannya baik urusan dunianya maupun akhiratnya terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati para hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali lagi bersama saya Syakir bin Yahya di hari ke-10 bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana amal kebaikan dilipat gandakan. Senang rasanya kita bisa kembali bersilaturahim dengan para pemirsa dalam kajian spesial Ramadan bertabur pahala. Pada program Halqah Fajar dengan mengkaji kajian fikih secara praktis dan ringkas tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan Makmum Masbuk dan yang akan dilanjutkan dengan kitab silsilah fikih praktis selanjutnya yakni kitab jenazah. Seperti apakah pengertian dan hukum mengurus jenazah? Inilah Halqah Fajar tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين أعنا يا ربنا على طلب العلم وعلى العمل بالعلم وتقبل يا ربنا منا صالح الأعمال أعنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan belajar kita. Kita akan baca fikih jenazah. Fikih praktis tentang bagaimana kita merawat jenazah. Tapi sebelumnya ada yang tersisa dari kitab sholat berjamaah. Yaitu tentang makmum masbuk.
Ada masbuk hakiki, masbuk maknawi. Masbuk hakiki, benar-benar masbuk adalah makmum yang benar-benar tertinggal minimal 1 rakaat dari imam. Jadi kalau ketinggal 1 rakaat dari imam namanya masbuk. Minimal 1 rakaat. Seperti imam sudah sujud di rakaat yang pertama, sedangkan makmum baru takbiratul ihram. Itu masbuk. Namanya. Tapi kalau selagi seorang makmum masih bisa mengejar rukuknya imam di rukuk yang pertama, rakaat pertama, maka tidak disebut masbuk. Imam lagi rukuk. Kita mengejar, kita Allahu Akbar takbiratul ihram. Baru kita langsung ngejar rukuk Allahu Akbar. Kita sempat bareng rukuk dengan imam, maka saat itu tidak disebut sebagai masbuk. Ada yang masbuk maknawi. Padahal dia takbirnya bareng sama imam, tapi disebut masbuk. Takbirnya bareng sama imam, tapi disebut masbuk. Yaitu siapa? Orang yang gambarnya begini, tidak usah kita baca biar paham. Ada orang baca Fatihahnya lambat banget. Sehingga imam sudah rukuk, dia belum rukuk. Imam sudah i'tidal, dia belum rukuk. Imam sudah sujud, dia belum rukuk. Masih maliki yaumiddin. Imamnya cepat juga. Sampai imam selesai sujud, berdiri lagi imam. Nah, imam sudah berdiri lagi, dia waladdallin. Imam sudah berdiri, maka nggak boleh rukuk dia. Kalau rukuk, karena sudah dikejar lagi sama imam, maka dia ikut lagi ke imam. Ikut dengan imam. Ini gambaran tidak terjadi atau tidak, wallah alam. Imam baca Fatihah, maka sang makmum harus baca Fatihah lagi, mulai lagi dari nol lagi. Imam rukuk lagi, ini sudah dikatakan masbuk, maksudnya maknawi. Zahir pertama mulainya bareng dengan imam, tapi nggak dapat rokaat. Jadi sederhananya masbuk adalah orang yang nggak mendapatkan rokaat pertama dengan imam. Mungkin bisa definisikan lebih sederhana. Rokaat pertama dengan imam. Biarpun kelihatannya dia itu takbiratul ihramnya dengan imam, tapi karena bacaannya dia terlambat atau imamnya buru-buru, sampai imam berdiri lagi, kok dia belum rukuk, maka dia masbuk, namanya masbuk maknawi. Ini kita baca masbuk maknawi. Masbuk maknawi adalah makmum yang menemui berdirinya imam. Bahkan mungkin takbiratul ihram dengan imam. Ya. Sholatnya bersama atau barengan dengan imam. Akan tetapi ia tertinggal rakaat pertamanya dari imam karena adanya udzur. Seperti bacaan Fatihahnya terlalu lambat atau bacaan imamnya terlalu cepat. Sehingga menjadikan makmum tersebut tertinggal rukuknya dari imam. Dan baru selesai membaca Al-Fatihah setelah imam selesai melaksanakan 3 rukun panjang. Rukun panjang itu sujud, rukuk. Rukuk sekali, sujud, berarti 3 rukun panjang. Maka biarpun makmum tersebut mengikuti takbiratul ihramnya imam secara zahir, namun ia tidak mendapatkan rakaat pertama dengan imam. Akan tapi karena yang demikian itu terjadi sebab adanya udzur, maka ia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah full. Adapun jika ia bisa mengejar gerakan imam asalkan tidak tertinggal 3 rukun panjang, maka dia tidak dikatakan masbuk dan akan tak mendapatkan rakaat pertama serta mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tadi sudah kita gambarkan, ini bacaannya teknis saja. Contohnya tadi, imam sudah melakukan rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara sujud yang kedua. Sementara itu makmum masih berdiri baca Fatihah, belum beres-beres. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika imam selesai sujud yang kedua, yaitu sudah mengangkat kepalanya, sudah berdiri, sedangkan makmum belum rukuk, maka saat itu makmum tersebut dianggap tertinggal 3 rukun panjang, yaitu rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Dalam hal ini i'tidal dan duduk di antara 2 sujud tidak dianggap sebagai rukun panjang sehingga tidak dihitung. Yang dihitung hanya rukuknya saja rukun panjang, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Adapun jika makmum tersebut rukuk ketika imam hendak bangkit dari sujud yang kedua, maka makmum tersebut belum dianggap tertinggal rukun panjang. Maksudnya imam sujud dia bisa rukuk. Imam sujud dia rukuk.
Imam berdiri dia i'tidal, maka belum tertinggal 3 rukun panjang, maka dia melanjutkan. Pokoknya kalau imam sudah berdiri, maka makmum harus mengikuti imam lagi, tidak boleh melanjutkan amal Fatihah, sholatnya sendiri. Kan tadi mau ngejar, maunya ngejar imam banyak, sampai dipercepat bacaan Fatihahnya, tetap gak cepat karena dia lambat. Imam sudah berdiri, dia belum rukuk, maka dia harus mengikuti imam dan rokaatnya belum dihitung bagi makmum tersebut. Itu hampir tidak terjadi. Cuman disebutkan karena untuk mendefinisikan, untuk menjelaskan tentang masbuk tadi. Kalau masbuk yang selama ini kita ketahui umumnya masbuk kita ketinggalan 1 rakaat minimal. Ketinggalan 1 rakaat minimal itu masbuk. Selesai, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan kepada kami teman saya yang desa kecil ini, insyaallah. Kita syukur kepada Allah. Kemudian ada yang tertinggal tadi rupanya. Tentang udzur sholat berjamaah. Sama udzur Jumat. Sudah saya baca ya? Kok katanya belum? Sudah? Kok ada yang mengatakan belum ini gimana? Sudah? Tadi pagi ada laporan katanya belum dibaca. Oh, berarti dia ngantuk. Yang ngasih tahu ngantuk, tidak tidur, tidak belajar. Baik, bismillah. Tadi ada laporan pagi-pagi Bang Adam. Ini Buya, ini belum dibaca. Oke, bismillah kita baca. Karena sudah dibaca ternyata ya sudah. Kita langsung ke fikih jenazah. Fardu kifayah. Fikih jenazah. Baik, kita langsung saja. Bismillah. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah setelah panjang umur, sehat afiat. Fikih jenazah adalah, kita baca halaman 2. Alhamdulillah salatu wassalamu Muhammad wa alihi. Fikih jenazah adalah fikih yang secara khusus membahas tentang tata cara mengurus jenazah seseorang. Dimulai dari sebelum ia meninggal dunia hingga setelah dikuburkan. Sebelum hingga setelah dikuburkan. Jadi sebelumnya pun kita hadirkan di sini. Sebelum mati dirawat, setelah mati, kemudian setelah dikubur juga masih ada acara-acara yang perlu kita hadirkan. Baik. Pertama kita harus tahu tentang hukum ya, sudah umum hukum, ada hukum wajib, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah. Kalau fardu ain adalah satu kewajiban yang dibebankan kepada orang berorang, fardu ain. Diwajibkan atas orang berorang. Kalau tidak melakukan, dosa orang itu. Ya, kayak sholat fardu, sholat waktu, dan fardu ain. Ada fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang melakukan, maka tidak dosa. Fardu kifayah adalah suatu kewajiban, jika sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya, maka akan gukurlah kewajiban bagi yang lainnya. Biar, tidak usah diganggu. Ada kucing, ente menyiksa kucing, nggak boleh. Kalau anak kecil bisa diangkat kecil. Baik. Jadi fardu kifayah, contoh merawat jenazah. 10 orang, 3 orang memandikan sudah cukup malah. Kalau malah dikerjain sama-sama nggak bisa. 1000 orang memandiin semuanya nggak bisa juga. Alhamdulillah ini namanya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain malah berantakan. Fardu kifayah sudah ada yang melaksanakan, selesai. Sunnah. Sunnah itu kalau kita kerjakan adalah mendapatkan pahala, kalau tidak dosa. Ba'diyah duhur sunnah, kalau nggak kita kerjakan nggak dosa. Kalau kerjakan dapat pahala. Haram kalau kita kerjakan dosa, naudzubillah, minuman keras haram. Dikerjakan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh dilakukan tidak dosa, dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Dilakukan tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan dapatkan pahala. Makruh, menghindari dari makan-makan yang berbau dan seterusnya, adalah jika kita makan menjadi makruh, kalau tidak makan mendapatkan pahala. Mubah boleh dikerjakan, boleh tidak. Makan nasi jamblang boleh makan, boleh enggak. Makan buah apel boleh makan, boleh tidak. Baik, selesai.
Adapun mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah ada sebagian atau satu orang yang melaksanakannya, maka akan gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Fardu kifayah dalam mengurus jenazah yaitu hal memandikan, mengafani, mensolati dan menguburkan. Secara umum begitu. Memandikan, mengafani, menyolati, mengubur. Cuman ternyata nanti dalam rinciannya ada beda-beda. Ada yang harus 4 fardu kifayah ya. Ada yang cuma 3, ada 3, ada 2, ada 1. Sesuai dengan siapa yang meninggal dunia. Nah ini beda-beda, jangan disamain fardu kifayah antara orang dengan orang, beda. Kewajiban orang yang hidup dalam mengurus orang jenazah, orang yang telah meninggal dunia adalah berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang tersebut. Berikut ini adalah macam-macam orang yang telah meninggal dunia dan kewajiban kita yang masih hidup, kita yang masih hidup terhadap mereka. Pertama, orang muslim biasa. Orang muslim biasa. Orang muslim biasa adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia muslim. Bukan mati syahid di medan laga. Bukan muhrim haji dan umroh. Bukan keadaan ihram. Dan bukan janin yang keguguran. Berarti kayak orang biasa begini ini sudah bisa jalan-jalan meninggal dunia. Muslim, bukan mati syahid, bukan dalam keadaan haji dan umrah ihram, dan bukan bayi keguguran. Lah kalau orangnya semacam itu, maka fardu kifayahnya atas kita yang wajib kita lakukan untuk dia adalah memandikan, mengafani, menyolati dan menguburnya. Jelas. Ada orang yang mati syahid. Orang mati syahid adalah orang yang meninggal di medan laga. Mati syahid ada 2 macam. Dulu kita jelaskan mati syahid, yaitu sebagai berikut. Mati syahid dunia akhirat. Di dunia digelari mati syahid, di akhirat juga. Yaitu seseorang yang meninggal di medan laga dalam peperangan. Di medan laga. Dalam peperangan dia mati syahid. Dunia akhirat. Di dunia disebut sebagai pahlawan mati syahid, di akhirat juga. Ada yang mati syahid akhirat. Orang meninggal karena wabah corona, mati syahid akhirat. Yaitu seorang meninggal dunia karena melahirkan, terkena wabah penyakit, tertimpa reruntuhan, tenggelam, terbakar, dan lain-lain, banyak mati syahid itu. Yang bukan karena perang di medan laga. Pokoknya matinya gitu tadi, tapi bukan karena di medan laga, dia disebut mati syahid di hadapan Allah. Hanya di dunia saja tidak diperlakukan sebagai orang mati syahid di dunia. Di akhirat ia mendapatkan keutamaan. Maka kalau ada keluarga kena corona, nggak usah sedih. Cuman hari ini kalau sudah kena corona itu disembunyikan katanya. Takut dikoronakan. Ya alhamdulillah disyahidkan kok takut. Kalau ada keluarga yang mati karena corona ya, waduh mati syahid. Biarpun kita tidak boleh berharap kena corona, enggak. Cuman kan sekarang kan kebalikannya. Orang mati syahid malu. Marah-marah, saya dikoronakan saya sama keluarga saya. Dikoronakan bagaimana? Berarti matikan syahid. Harapannya mati syahid, dikoronakan, mati syahid, dikoronakan. Karena corona ada wabah. Wabah menjadikan orang sebab menjadi orang mati syahid yang kena wabah. Baik. Jadi yang keluarga dia kena corona bangga, keluarganya mati syahid. Ya, keluarganya mati syahid. Mati syahid itu bagaimana sih? Mati syahid itu adalah gelar bagi orang meninggal dunia yang dihapus semuanya, kesalahannya dihapus, semuanya dihapus. Enggak ada seksa bagi orang itu. Orang mati melahirkan, tapi nggak bisa minta. Orang melahirkan setengah mati tapi jarang orang meninggal mati syahid, meninggal melahirkan. Kalau betul ada orang sebab melahirkan maka mati syahid dia. Dihapus dosanya oleh Allah asalkan dia punya iman, ahli la ilallah. Selesai. Ini betul. Nggak bisa minta. Ada orang matikan aku dalam keadaan melahirkan, nggak mati-mati. Anaknya banyak sampai. Rupanya ada orang berani melahirkan karena pengen mati syahid. Kenapa kok banyak banget bu? Saya pengen mati syahid. Setiap tahun melahirkan. Nggak mati-mati, anaknya 17. Tapi anaknya jadi pejuang nanti. Ada yang mati syahid anaknya. Oh ibunya dapat syafaat. Jadi jangan ibu-ibu nggak usah takut melahirkan.
panjang umur. Kalau selamat panjang umur, kalau enggak selamat mati syahid. Wah, ini mati bebas dari dosa. Adapun yang dimaksud mati syahid di sini dalam pembahasan kitab ini adalah mati syahid dunia akhirat, yaitu orang yang mati di medan pertempuran dan membela agama Allah. Lah kewajiban yang yang masih hidup dalam mengurus jenazahnya orang mati syahid itu sebagai berikut. Mengafani, wajib mengafani. Tapi mengafani adalah dengan kain pakaian yang ia pakai saat berperang. Itu karena pakaian kebanggaan di hadapan Allah. Pakaian bersimbah darah. Yang kedua, menguburkannya. Enggak pakai mandikan. Enggak pakai disolati. Menurut madhab kita Imam Syafi'i, madhab lain disolati. Alasannya madhab kita juga logis banget, karena tidak dimandikan maka tidak disolati. Kan begitu. Sebab disolati setelah dimandikan. Orang mati saya tidak dimandikan maka tidak disolati madhab kita. Cuman madhab lain mengatakan disolati, khilaf. Yang jelas orang mati syahid sudah beres di hadapan Allah. Selesai. Orang mati syahid. Yang ketiga, orang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Kalau lagi ihram itu cara merawat jenazahnya ada sedikit beda. Maksudnya dalam keadaan ihram setelah nawaitu, setelah dia niat, labbaik Allahumma, baru begitu niat, aku niat haji umrah, perjalanan meninggal. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram adalah orang yang meninggal dunia saat haji atau umrah dan masih dalam keadaan ihram, baju ihramnya. Kalau laki-laki baju ihram, kalau perempuan menghindar dari minyak wangi dan seterusnya. Keadaan telah berniat haji atau umrah dan belum selesai memotong rambut, belum tahallul pokoknya. Lalu meninggal dunia, kewajiban kita ada 4. Memandikan, biasa. Mengafani dengan kain kafan tanpa menutup kepala. Kalau laki-laki, kepalanya jangan ditutup. Jadi, lakukan dia seperti waktu jadi ihram. Kebanggaan juga itu, menghadap kepada Allah dalam keadaan orang yang meninggal ini nggak bisa minta juga. Misalnya. Bahkan sampai ada dosa kepada Allah. Bahkan juga sebagian mengatakan biarpun ini dianggap aneh. Bagaimana dosa kepada manusia terhapus? Tapi itulah Allah Maha Kasih. Cuman lagi-lagi nggak bisa kita minta mati di sana itu. Ada orang minta mati di Mekah nggak bisa, waktu umrah nggak bisa, waktu haji. Dan kewajiban kita kepada orang yang seperti itu ada itu mengafani dengan baju seperti di saat dia ihram. Bagi perempuan mukanya dibuka, bagi laki-laki kepala yang dibuka. Mensolatinya, menguburkannya, selesai. Kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang hidup bersama kita dan tidak memerangi kita. Adalah kafir yang hidup dalam perlindungan negara Islam, hidup bersama kita dan tidak musuhi kita. Kewajiban kita adalah mengurus jenazahnya, adalah mengafani dan menguburkannya. Orang non muslim cukup kita kafani, wajib seindahnya dalam Islam. Fardu kifayah kalau kita tidak melakukan semuanya dosa. Dan menguburkannya. Adapun hukum mensolatinya adalah haram, jangan disolati. Adapun memandikannya boleh saja. Memandikannya boleh tapi bukan sebuah kewajiban. Bungkus dikubur selesai. Kalau kafir harbi yang hidupnya memerangi kaum muslim, orang kafir yang memusuhi dan memerangi bagi orang muslim untuk mengurus jenazah mereka, maka dikasihkan binatang, kasihkan serigala juga tidak masalah. Karena hidupnya memerangi. Masih diperbolehkan kalau mau mandikan boleh, mengafani boleh, menguburkan boleh, tapi nggak wajib. Karena dia memerangi kita. Adapun hukum mensolatinya adalah haram. Kalau menyolati anak orang kafir adalah haram. Murtad. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Bagi kaum muslimin tidak ada kewajiban untuk mengurus jenazahnya, kan tapi masih diperbolehkan mubah untuk sama. Memandikannya, mengafaninya, menguburkannya. Adapun hukum mensolatinya adalah haram, murtad, naudzubillah. Yang ketujuh adalah jenis
Muslim yang terlahir karena keguguran. Bayi Muslim yang lahir karena keguguran. Dalam mengurus jenazah Muslim yang terlahir karena keguguran, terdapat beberapa cara yang berbeda-beda sebagai berikut. Bagaimana kalau keguguran itu loh maksudnya? Cara merawat keguguran itu gimana? Dilihat dulu dong. Keadaan pertama, jika janin, kalau perhatikan, sudah lebih dari 6 bulan. Nah, kalau sudah 6 bulan itu, berarti sudah bayi beneran. Sebab dikatakan oleh para ulama, paling sedikitnya kandungan itu 6 bulan. Maka kalau ada bayi terlahir setelah 6 bulan kok mati, berarti dia dianggap seperti orang dewasa. Diperlakukan lengkap karena dia sudah layak lahir. Tapi mati. Kedua adalah janin yang belum berumur 6 tahun. 6 bulan. Bayi 6 tahun bagaimana? Jalan-jalan di dalam perut. Bayi 6 bulan. Belum 6 bulan. Meninggal. Keguguran. Dilihat. Tapi kalau sudah ada bentuknya, bentuknya manusia. Atau waktu keluar itu ada tanda kehidupan, jerit atau gerak-gerak. Kalau sudah seperti itu, biarpun dia belum 6 bulan, maka dianggap seperti orang dewasa. Nah, karena sudah ada bentuknya. Jadi kurang dari 6 bulan harus ada pesannya. Bentuknya ada bentuk manusia dan ada tanda kehidupan. Tanda manusia menjerit atau menangis. Biarpun sebentar. Maka kewajiban kita dalam mengurus jenazahnya, yaitu seperti kewajiban kita dalam mengurus jenazah orang muslim biasa, dewasa. Keadaan yang ketiga, keguguran yang ketiga ini banyak juga. Belum berumur 6 bulan, 5, 4 atau 3. Tidak ada tanda kehidupan. Sudah keluar, sudah diem. Tetapi sudah ada bentuknya. Kalau tadi ada bentuknya iya dan ada tanda kehidupan yang jerit atau tiba-tiba gerak itu. Gerak kan tanda kehidupan, yang nggak gerak nggak hidup. Kan begitu. Mayat kalau gerak bikin nggak hidup kan? Kalau mayat gerak nggak hidup, nggak mayat lagi kan? Seluku-seluku batok. Atau ilu. Jadi orang itu harus kayak orang meninggal dunia sholat ya, orang mati. Itu syair Islami dah ya. Suku batok lu mat. Jadi kita harus kayak orang mati, wong mati ora ubah ngeteni bocah. Jadi kalau gerak mayat itu ada maknanya yang dibuat oleh Wali Songo itu. Jadi mayat tidak bergerak. Kalau bergerak apa namanya? Ya bukan mayat kan. Maka bayi pun juga keguguran kalau ternyata gerak berarti tanda kehidupan. Baik. Tapi ini belum 6 tahun, 6 bulan, tidak ada tanda kehidupan. Tetapi ada bentuknya, bentuknya tok. Maka wajib kita 3, memandikan, oke. Mengafani, menguburkan. Mensolatinya tidak diperkenankan. Karena apa? Dia belum ada tanda kehidupan. Baik. Keempat adalah jika janin belum berbentuk. Janin belum ada bentuknya. Kurang dari 6 bulan tentunya mestinya. Maksudnya kurang 6 bulan. Pasti itu. Tidak ada bentuk, nggak ada tanda kehidupan, segumpal daging. Maka tidak ada kewajiban untuk mengurus jenazahnya. Yang belum ini bentuknya nggak jelas. Segumpal daging keguguran. Kata bidan, Allah nggak bisa dirawat bu, sabar. Waduh. Maka kita nggak wajib apapun, langsung dibungkus dikubur. Cuman kita boleh memandikannya. Hukum mengafani adalah sunnah. Enggak dikafani juga boleh. Menguburkannya adalah juga sunnah. Belum ada kehormatannya. Mensolatinya adalah haram. Baik. Nah ini adalah sengaja kita hadirkan karena kan
Mungkin, mungkin sekali yang mati adalah kalau orang dewasa, anak-anak atau bayi kan begitu. Nah ini perlu. Baik, kemudian kita masuk bab selanjutnya. Jelas itu masalah bentuk-bentuk macam-macam bayi meninggal dunia. Langkah pertama dalam mengurus jenazah, membimbing untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di saat berhadapan dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ada tanda-tanda kematian. Salah satunya yaitu membimbingnya untuk menyebut nama Allah. Hal itu disebut dengan mentalqin seorang sebelum meninggal dunia agar bisa mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Kalimat thayyibah diperdengarkan ke telinga orang yang sedang sakaratul maut dengan penuh kelembutan dan bukan dengan paksaan. Bukan baca, bukan baca. Cukup la ilaha illallah. Bukan baca, bukan. Baca, tak tahu dia bilang baca, ya nggak ada pahalanya. Karena panik dia. Bukan baca. Tapi kita cukup memperdengarkan la ilaha illallah. Gitu aja, la ilaha illallah. Kemudian, kalau orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah, diam semuanya. Jadikan akhir ucapannya adalah la ilah, diam semuanya. Kalau pengen ngobrol jauh-jauh saja, jangan di sini. Kecuali kita dengar dia ngomong yang lainnya. Nah, ambilkan minuman. Oh, berarti ditalkin lagi. La ilaha illallah. Agar mendapatkan apa? Barang siapa yang akhir ucapannya dalam hayatnya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Tujuannya itu. Makanya ucapkan la ilaha illallah. Jika orang yang sedang sakaratul maut mampu menyambut kalimat thayyibah tersebut, maka hendaknya kita berusaha untuk diam dan tidak memperdengarkan pada orang tersebut kalimat apapun. Sudah bisa la ilaha illallah, diam semuanya. Walaupun mengeluarkan kalimat zikir yang serupa, enggak perlu. Sudah cukup, enggak usah zikir yang lain, sudah cukup. Jika ingin berbicara yang lain, maka hendaknya menjauh agar kalimat yang terakhir yang diucap atau didengar oleh orang yang sedang mengalami sakaratul maut adalah kalimat thayyibah. Itu jadi jangan lupa. Makanya naudzubillah, ibunya meninggal dunia diajak bareng-bareng nonton sinetron di rumah sakit. Karena capek dia nonton film rame-rame, ibunya meninggal, astagfirullah. Ini anak gak bekti betul. Makanya yang harus diperhatikan sebagai seorang anak ngelihat ibunya sakit atau orang tuanya sakit harus begitu. Karena mungkin dia capek, akhirnya main HP, YouTubean dan sebagainya. Ibunya meninggal gak tahu, naudzubillah. Saat istimewa untuk memberikan pertolongan pada ibunda, mengajarinya mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kemudian setelah roh terlepas apa? Dicabut nyawanya Allah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di saat berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, yaitu sebagai berikut. Menutup matanya. Dianjurkan di saat kita menemukan orang yang baru meninggal dunia agar kita segera memejamkan mata orang tersebut. Sebab kadang mata orang meninggal dunia itu kebalik begitu. Karena apa? Dia mengikuti jalannya roh. Orang baik atau orang jelek, dia mengikuti. Yang demikian itu karena mata orang yang dicabut nyawanya akan mengikuti rohnya yang dicabut. Bahkan diperlihatkan tempat kelak di akhirat. Di surga atau di neraka. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli surga diperlihatkan surga. Dan jika kita terlambat menutupnya, maka akan sulit untuk menutup karena kelopak mata akan terlanjur kaku. Akhirnya melek terus begitu. Kan tidak sedap dipandang. Maka kalau sudah meninggal dunia langsung ditutup. Didekatkan gerahamnya. Saja ditutup. Kemudian menutup mulutnya. Dalam kematian ada sakaratul maut yang amat menyakitkan. Jika hal itu terjadi pada orang yang beriman, maka akan menjadi sebab diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah. Sakit, sakaratul maut, pengampunan dosa. Akan tapi jika hal itu terjadi pada orang kafir, maka hal tersebut adalah muqaddimah siksa sebelum siksa akhirat nanti. Nah, di saat sakaratul maut, ada gerakan-gerakan yang kadang tidak terduga. Di saat tercabut nyawanya oleh orang tersebut, belum sempat mengembalikan mulutnya pada posisi semula. Gitu. Sehingga mulutnya terlihat terbuka. Maka
kita dianjurkan agar bisa segera untuk menutup atau merapatkan sebelum terlanjur kaku. Biasanya diikat. Begitu. Adapun cara menutupnya adalah dengan mengikat rahang dengan menggunakan kain atau pengikat. Sudah, sampai sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini wawasan tentang mengurus jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Sebelum memasuki segmen tanya jawab, izinkan kami menginformasikan bagi sahabat Al-Bahjah TV yang ingin memiliki buku terbaru karangan dari guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor 0811244430. Baik, selanjutnya memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir untuk bertanya langsung. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya, saya sholat itu bacaannya dicampur. Ada yang madhab Syafi'i dan madhab Muhammadiyah. Saya doa, sujud, ruku, duduk di antara dua sujud itu Syafi'i. Untuk i'tidal, iftitah, tahiyat, madhab Muhammadiyah. Dan saya juga tidak kunut. Apakah itu diperbolehkan? Pertama, tidak kunut adalah sah. Yang repot nggak mau sholat. Cuman kita tanya kepada yang bertanya, selama ini Anda ikut madhab siapa? Kalau ikut madhab Syafi'i, sempurnakan. Sebab dalam madhab Syafi'i tidak kunut adalah sah. Cuman kunut telah melakukan kesunahan. Anda tidak suka kesunahan untuk menyempurnakan pahala, tinggal saja. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau hafal, enggak hafal diganti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Muhammadiyah bukan madhab organisasi. Banyak ada orang Muhammadiyah madhab Syafi'i juga ada. Jadi mungkin barangkali selain madhab Syafi'i. Adapun masalah doa iftitah. Mungkin maksudnya madhab Syafi'i adalah wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardh. Madhab yang lain adalah Allahumma ba'id baina khotoya kama baina ba'da baina masyayikh. Dan juga madhab kita sama. Hampir tidak ada perbedaan. Kalau masalah doa-doa hampir tidak ada perbedaan. Jadi sah saja sholat Anda. Apalagi kalau sifatnya doa, Anda gabungin pun juga sempurna, juga baik-baik aja doa. Jadi nggak apa-apa, boleh. Selagi Anda masih mengambil dari madhab yang dianggap, madhab itu adanya, kalau organisasi ya NU Muhammadiyah itu organisasi. Cuman kalau madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali. Mungkin yang Anda maksud adalah selain madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i pakai kunut. Selain Syafi'i, madhab Syafi'i pakai kunut. Tapi madhab Hanafi tidak pakai kunut. Nah, seperti itu. Adapun madhab yang lain masih pakai kunut. Yang tidak pakai kunut adalah madhab Hanafi. Gitu maksud Anda mungkin. Kalau Sunan Muhammadiyah adalah organisasi dan juga NU organisasi. Cuman setiap organisasi membawa madhab, iya betul. Seperti madhab, kalau Nahdlatul Ulama rata-rata madhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Baik, sah sholat Anda, tidak usah khawatir. Hanya sempurnakanlah selagi Anda mendengar itu sunnah, maka Anda lakukan. Sunnah dalam madhab Syafi'i seperti Quran, Anda lakukan dong untuk mendapatkan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, kembali kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir untuk bertanya langsung dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Fazaulia dari Tangerang.
Afwan Buya, izin nanya di luar tema. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Apa makna terdalam dari arti sebuah kebarokahan? Dan bagaimana cara santri agar mendapatkan kebarokahan dari seorang guru atau ustadz? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ulama menjelaskan yang namanya barokah itu ziyadatun fil khairi atau ziyadatul khairi. Kebaikan yang lebih. Jadi sesuatu dianggap itu sudah baik. Ini baik, ini baik. A baik, B baik. Secara zahir sama. Volume atau kadar kebaikan secara zahir adalah nilainya 99. Tapi kalau B itu berkah, jadi kebaikan yang didapat oleh orang tersebut yang tidak diduga itu jauh lebih banyak. Namanya barokah. Zahirnya sama. Ada orang gajinya 1 juta rupiah per bulan. Dia tidak punya anak. Hidup berdua. Satu lagi sama, 1 juta rupiah sama. Punya anak 3. Tapi yang nggak punya anak tuh compang camping. Pusing dia, ngutang terus tuh ada. Karena nggak berkah. Yang satu lagi biarpun 1 juta berkah ajib. Kenapa kok dimakan anak sehat? Nggak gampang kena penyakit. Ada. Sehingga kita menemukan seperti itu. Ada satu orang punya toko kecil, warung kecil. Tapi bisa menyekolahkan anaknya. Semuanya anaknya bisa sekolah. Kalau dihitung per bulannya nggak akan menghasilkan itu semuanya. Kalau dihitung per bulannya, saya enggak. Cuman setiap minggu anak saya minta, kok saya potongkan dari duit saya di sini kok bisa. Bisa. Sampai selesai sekolahnya semuanya. Jadi berkah itu semacam itu. Nah, sama. Nah, seorang santri tinggal di pondok 4 tahun. Cuman 4 tahunnya itu adalah 4 tahun dengan penuh ketawaduan. Khidmah kepada temannya. Khidmah kepada gurunya. Maka 4 tahun ini berbeda dengan temannya 4 tahun tapi di pondok ongkang-ongkang. Biarpun katanya dia rajin belajar. Senangnya menghafal ke sana kemari. Sungguh menghafal pelajaran. Cuman dia tidak senang berkhidmah. Maka enggak mendapatkan keberkahan. Sehingga yang satunya lagi itu berkah. Tiba-tiba ilmunya itu diajarkan orang gampang, orang dengar, orang senang. Dan mudah menyebarkan dakwah. Karena apa? Berkah. Nah ini seperti berkah. Berkah itu adalah tambahan yang tidak terlihat tapi pada akhirnya kita rasakan. Secara hitungan dohir gajinya sama 1 juta, 1 juta. Tapi 1 juta penuh berkah, itu beda dengan 1 juta enggak berkah. Kalau 1 juta enggak berkah, hari ketiga sudah habis. Ngutang dia, lihat ada. Makanya tolong koreksi diri semuanya. Kalau hidupnya nyungsep terus berarti enggak berkah itu. Apakah kerjaannya kurang halal? Atau hidup kita memang hidup tidak beraturan, tidak dekat pada Allah, maka enggak diberkahi oleh Allah. Maka hidupnya kurang terus, nyungsep terus. Seperti itu. Itu namanya tidak berkah. Tapi kalau berkah lihat, kelihatannya sedikit tapi cukup. Dipakai apa saja cukup dan cukup dan cukup. Itu namanya barokah. Belum lagi nanti keberkahan itu dapat di akhirat. Kebaikan di akhirat. Sesuatu yang diberkahi atau sesuatu yang akan menjadikan sesuatu yang berkahi sesuatu yang baik. Kalau kebaikan yang sesungguhnya tidak hanya kita temukan di dunia tapi di akhirat juga kita temukan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dari hamba Allah dari Jakarta. Baik, bisa bertanya langsung kepada Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini keluar dari tema. Saya ingin menanyakan tentang bab perceraian. Apakah bisa Buya? Baik, silakan. Ayo, silakan. Sebelum bertanya saya ingin menjelaskan tentang perkaranya dulu Buya. Beberapa kali saya di saat bertengkar dengan istri saya suka mengucapkan kata pisah atau cerai. Enak. Bertengkar itu enak tuh. Gak enak Buya. Terus? Pada awalnya itu saya bertanya maunya istri apa. Kalau mau pisah ya pisah, kalau mau cerai ya cerai. Dan istri menjawab terserah karena sedang emosi. Ya udah saya bilang iya, nanti saya urus semuanya. Di saat istri saya ingin menelpon pihak keluarganya, saya langsung minta maaf dan membaiki istri saya. Dan kami baikan seperti biasa. Dan di saat kami bertengkar lagi dengan kasus yang sama,
Saya tanyakan lagi ke istri saya, kalau mau pisah, ayo pisah. Kalau mau cerai, ayo cerai lagi, cerai. Lagi-lagi jawaban istri saya terserah. Dan saat itu saya langsung membuat surat gugatan cerai yang mencontoh dari Google. Yang mana contoh surat tersebut harusnya ditulis oleh istri untuk suami. Tapi saya malah kebalikannya, dari suami untuk istri, karena saya mencontoh dari Google. Dan saya sempat berkata, tekad saya sudah bulat sambil membuat surat tersebut. Dan lagi-lagi istri saya ingin menghubungi pihak keluarganya, tapi saya larang. Karena saya takut akan terjadi perceraian beneran. Saya merasa was-was dengan niat saya ini, apakah ada niatan di saat saya mengucapkannya waktu itu. Tapi jika memang ada niat, kenapa saya takut tiap kali istri saya ingin memberitahu ke pihak keluarganya tentang permasalahan keluarga kami waktu itu. Dan saya merasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila pihak keluarga istri saya sampai tahu masalah itu. Pertanyaan saya, Buya, adakah yang jatuh talak ke istri saya? Mohon pencerahannya, Buya. Waktu Anda menulis itu, Anda niat mencerai atau tidak? Itu kan niatnya, omongannya hanya itu doang, kayak tekadnya udah bulat gitu. Enggak, Cuman, memang tulisannya begitu. Biarpun tulisannya cerai, tapi kalau Anda tidak niat, nggak jatuh. ya cuma saya cuma bilang tekad saya sudah bulat gitu. Dengan lisan Tapi atau dengan hati Anda atau dengan tulisan? dengan lisan sih sambil menulis gitu, tapi tulis saya di bawah, nulisnya istri saya di atas. Anda mengucapkan dengan lisan Anda? Iya. Yakin? Ya, Iya, Anda bilang. yakin waktu itu sih kayaknya. Iya, kayaknya bukan Ngomong yakin. kayak gitu. Kalau pakai yakin jangan pakai kayaknya. Jadi, Anda bimbang. Jadi kalau tulisan, pertama, Anda tidak usah tutup lah. Tidak usah ditutup lah biar hangat suasananya. Ketahuilah wahai saudaraku. Anda ini kok nggak mau belajar? Masa berantem berkali-kali itu sampai mau cerai itu? Anda ini aneh sekali. Berubah dong. Iya Bu ya, ini emang udah niatan mau berubah. Waktu itu emang Kemarin saya waktu tidak yang tahu- pertama juga mau berubah kan niatnya. Tapi balik lagi. Anda tidak sabar. Semuanya ada yang tidak sabar. Hidup rumah tangga itu biasa namanya ada permasalahan. Sebab istri Anda manusia seutuhnya. Anda sebagai manusia, sampaikan pada istri Anda manusia, tentu ada kekurangan-kekurangannya. Iya, Di sesaat ada bau wangi kalau kita punya wangi, sesaat ada aroma yang tidak bagus. Sesaat ada berdialog lembut, sesaat ada berdialog tidak lembut. Karena kita manusia benar kok. Ada kondisi kita stabil, fisik kita nyaman, kemudian psikis kita nyaman, psikologi kita nyaman. Sehingga kita bisa mudah senyum. Ada suatu ketika, ada manusia itu begitu. Makanya sekarang harus seperti orang irama begitu. Di saat istri agak naik suaranya, Anda segera turun sedikit. Ya, kalau Anda lagi naik, coba istri harus paham. Biasa irama tuh begitu. Heran orang berantem, Anda berkali-kali sampai mencuri. Giliran suami istri Anda mau pergi, orang tua Anda nggak mau. Sebenarnya ada cinta tersembunyi di balik keributan Anda. Anda sebenarnya ada cinta. Cuman Anda kurang pandai memelihara cinta. Pertama itu saja masalah itu yang harus Anda. Jadi Anda harus sabar. Mungkin soal istri Anda ngomong kasar, dia manusia, Anda langsung tata hati, astagfirullah. Atau sebaliknya, Anda berusaha, jangan sampai Anda harus berusaha untuk tidak ngomong kasar pada istri. Pastikan itu. Semua permasalahan selesaikan. Kalau tidak bisa, duduk dengan orang untuk menasihati. Sebab kadang orang tidak bisa menasihati diri sendiri. Satu. Kemudian ada pun yang Anda sampaikan, Anda hanya ngomong, kamu pengennya apa sih? Nggak jatuh cerai kepada istri. Kalau hanya ngomong kamu pengennya apa sih? Nggak jatuh cerai. Adapun surat yang Anda tulis, kecuali Anda yakin Anda ucapkan dengan lisan Anda, aku bulat mencerai istriku, kalau Anda ucapkan maka ia jatuh cerai satu. Kalau Anda tidak yakin, berarti nggak usah dianggap. Namanya tidak yakin, sebab pernikahan Anda yakin, kalau hanya ragu mencerai nggak akan jatuh cerai. Jadi kalau Anda mengatakan kayaknya itu berarti Anda tidak yakin. Maka sudah, saya simpulkan hari ini Anda tidak jatuh cerai. Tinggal Anda jangan ribut lagi deh. Kalau Anda mau ribut sama istri Anda, ambil nomor telepon saya nanti. Istri Anda kalau mau marah ya iya, telepon Buya. Nggak jadi marah lagi nanti. Nggak ada perlunya seperti itu ya. Kita perlu damai, hidup indah. Insya Allah ya. Masalah perceraian Anda jangan dipikirin. Kalau ternyata
Yang terakhir kalau Anda yakin, Anda sudah tidak yakin, nggak usah saya buka lagi seharusnya. Masih bisa diselesaikan, masih cerai satu, Anda langsung rujuk, aku rujuk. Dan setelah itu Anda ngomong benar. Selagi masih dalam masa iddah. Anda terakhir nulis itu kapan? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, sudahlah. Sekarang aja kalau Anda ragu-ragu, aku rujuk istriku. Berarti anggap cerai satu. Anda masih bisa gabung kok. Tapi sebelumnya nggak jatuh cerai itu. Iya. Kalau mau rujuk saja. Hanya yang penting bukan itu, Pak. Yang penting itu sudah hentikan keributan, perselisihan. Nggak enak. Iya, Orang Bu, besar. kami sama-sama ingin memperbaiki Ya hubungan rumah tangga sudah kami. sama-sama kok. Biasa dong kalau berantem itu sebentar aja lah, jangan lama-lama. Sedikit aja lah. Jadi harus nahan diri semuanya. Ini bukan untuk Anda nasihat. Ada orang Masya Allah, setiap hari itu tamparan di pipi sang istri. Setiap hari istri ngelempar gelas buat suami. Tapi anaknya banyak. Ini kan orang bingung kan manusia. Aneh sekali. Manusia kok aneh. Nabi sangat tidak senang dengan orang yang siang hari memukul istri, malam harinya menggaulinya. Orang gila. Baik ya, cukup insya Allah. Semoga indah rumah tangga Anda, bahagia. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Amin. Makasih. Salam untuk istri. Salam istri, baik-baik semuanya. Suruh dengar bareng-bareng ceramah ini. Jawaban ini diperdengarkan sama-sama, yuk kita damai. Caranya apa? Satu hal. Jangan mencari kesalahan siapapun. Cari kesalahan diri Anda. Jangan Anda mencari kesalahan istri. Istri Anda sampaikan salam saya. Jangan nyari kesalahan Anda. Cari kesalahan masing-masing. Dan bergegas minta maaf. Selesai. Kalau pengen cari kelebihan pasangan. Selesai. Allah alam bisawab. Baik. Jangan lupa. Ayo bergabung dengan program-program yang dihadirkan oleh Al-Bahjah. Untuk kajiannya, pagi ini kita baca fikih jenazah. Lanjutan dari fikih sholat berjamaah. Nanti akan fikih korban, agar ngerti korban. Setelah itu fikih haid. Kemudian siangnya nanti baca kitab Ramadaniyat, sorenya adalah samiyat sama penjabaran hadis Jibril. Untuk Ramadan ini kami seru kepada Anda untuk bisa memuliakan para santri. Ayo berderma, sisihkan rezeki Anda untuk muliakan santri. Muliakan wasiatnya Rasulullah. Seberapapun Anda berikan agar sambung Anda dengan santri. Calon ulama Rasulullah SAW. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 444 3038 atas nama Infak Ramadan Al-Bahjah, kode bank 451, konfirmasi ke nomor 0853 11222225. Baik. Kemudian juga jangan lupa untuk bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Untuk menyelesaikan pembayaran tanah sebelah wakaf. Yang ingin berwakaf, Anda kirimkan uang wakaf. Waktu itu 9 atau berapa miliar begitu, sudah selesai tinggal 2,6 miliar. Harapan kami adalah Ramadan sudah tuntas. Kecil, Ramadan sudah selesai insya Allah. Bismillah, semoga Allah mengirim ahli surga dan Anda termasuk di dalamnya. Maka langsung saja ke nomor rekening berikut ini. Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-444-1179, atas nama wakaf tanah dan bangunan Al-Bahjah, kode bank 451. Bank Muamalat nomor rekening 1390456-456, atas nama Al-Bahjah wakaf tanah dan bangunan, kode bank 147. Kemudian jangan lupa juga infak center untuk personal pondok pesantren yang sudah bergabung dengan infak center, lanjutkan. Yang belum bergabung, ayo langsung ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200-4292 atau 7400-7333 atas nama Ihsan Al-Bahjah, kode bank 451. Kemudian juga orang tua asuh santri berpotensi, ayo semuanya bergabung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 13901011112 Al-Bahjah orang tua asuh, kode bank 147. Zakat, jangan lupa bayar zakat, jangan sampai senang sedekah tapi nggak bayar zakat. Dahulukan zakat. Bank Syariah Indonesia, tapi ingat zakat di sini bukan dimakan santri, bukan untuk bangun pondok. Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200420.000 atas nama Ihsan Al-Bahjah, kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 1390789 atas nama Al-Bahjah Zakat Center, kode bank 147. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Mudahkan kami mengamalkan ilmu dan terima amal kami, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan dari percekcokan, perselisihan, permusuhan, kebencian, ya dendam, ya Allah. Jaga anak-anak kami, santri-santri kami, semua yang bersama kami, ya Allah, para pemirsa, para pendengar, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih. Wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini dan jangan lewatkan program Zawiyah Duha hari ini pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan jangan lewatkan seperti biasa setelah ini akan ada kuis Ramadan bertabur pahala tetap di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan. Akhirnya saya Syakir bin Yahya beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga